Di video kali ini bakal ada cerita tentang Ayano Koji yang ngasih tahu pengkhianatan Maizono di kelas. Selain itu di video ini juga ada cerita tentang pertemuan terakhir antara Ryuen dan juga Sakayanagi. Ya, Sakayanagi ini mengundurkan diri dari sekolah. Selain itu ada juga kisah tentang Hoshinomiya yang sangat marah kepada kelasnya. Lalu ada juga cerita tentang Ayano Koji yang menjebak Hoshinomiya. Gimana cerita detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue tuh bakal bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gue tuh bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Yang mau gue bahas ini adalah volume 12,5 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 12,5. Video ini juga adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di video ini untuk awal ceritanya udah pernah gua bahas di video trial reading, tapi di sini tetap bakal gua ceritain secara singkat. Nah, cuma untuk lebih detailnya kalian tuh bisa langsung aja kunjungi video trial reading. Oke, jadi kisah dimulai dari sudut pandang Hoshinomiya saat ujian khusus akhir tahun kedua. Hoshinomiya di sini tuh terlihat frustasi karena kelasnya berada dalam situasi sulit, tapi ia tetap bertekad untuk menang. Tapi rencana Hoshinomiya untuk membantu kelasnya secara langsung bisa dibilang harus gagal karena aturan tiba-tiba berubah. Yang ternyata itu diubah sama Perdana Menteri Kijima yang datang ke sekolah bersama Menteri Pendidikan. Jadi ujian tuh berjalan dengan pengawasan langsung dari kedua pejabat tersebut. Dan diketahui juga mereka tuh dijadwalkan datang kembali pada 1 April. Selain itu ada juga info tentang Presiden Koenji yang mau bertemu dengan Perdana Menteri Kijima. Ya, Presiden Koenji itu adalah orang tuanya Koenji. Setelah ujian berakhir, kelas Cabashira berhasil naik ke kelas A. Ya, jadi setelah ujian berakhir, kelas Cabashira ini berhasil naik ke kelas A. Tapi tentunya harus kehilangan Maizono yang terkena drop out. Hoshinomiya tentunya mengucapkan selamat kepada Cabashira, tapi dia tuh bakal bertekad kalau dia tuh nggak bakal pernah membiarkan Cabashira lulus sebagai kelas A. Tanggal 14 Maret, sore hari setelah ujian selesai, Cabashira, Horikita, Hirata, dan Ayano Koji mereka tuh berjalan bersama menuju kelas. Singkatnya setelah nyampe kelas, Cabashira tuh memberitahu para siswa bahwa kemenangan besar membuat mereka tuh saat ini naik ke kelas A. Tapi dengan konsekuensi Maizono harus di drop out. Para siswa tentunya terkejut, terutama Michan yang sangat sedih karena dia tuh berteman dekat dengan Maizono. Horikita di sini menjelaskan tentang ujian itu, termasuk duel Ayano Koji melawan Ichinose yang akhirnya dimenangkan Ayano Koji. Tapi Horikita di sini tuh nggak tahu detailnya tentang kenapa Maizono di drop out. Ayano Koji pun di sini meminta maaf kepada seluruh kelas dan dia menjelaskan bahwa mendrop out Maizono adalah bagian dari rencananya. Ayano Koji di sini jelasin dia tuh mengajukan kerjasama kepada Ichinose untuk saling memilih pengkhianat. Tapi Ayano Koji tetap mendrop out Maizono demi mengguncang mental Ichinose dan memenangkan ujian ini. Hirata di sini tuh memprotes keputusan Ayano Koji yang mengorbankan seseorang demi kemenangan. Ayano Koji di sini jelasin kalau misalkan kelasnya kalah, jarak dengan kelas Sakayanagi tuh bakal semakin jauh dan menghilangkan harapan mereka untuk lulus sebagai kelas A. Jadi dengan sisa waktu 1 tahun, Ayano Koji pun harus memutuskan untuk mengorbankan satu orang demi kepentingan kelas. Ayano Koji juga di sini tuh meminta kelas untuk melakukan voting apakah keputusannya adalah keputusan yang tepat atau enggak. Nah, di sini tentunya kelas terdiam dan mayoritas tuh terlihat setuju meskipun tanpa voting. Hirata di sini tetap protes dan menilai Ayano Koji tuh mengambil keputusan sepihak tanpa harus berdiskusi dulu dengan kelas. Perdebatan di sini terus berlanjut hingga akhirnya ada pertanyaan mengapa Maizono yang dipilih untuk di drop out. Ayano Koji pun akhirnya menjelaskan alasannya. Oke, jadi itulah singkat dari video trial reading yang pernah gua bahas. Sekarang gua bakal mulai bahas cerita lanjutan dari video trial reading.
Ayano Koji saat ini ceritain ke orang-orang tentang strategi kelas yang dimana Ayano Koji ini menjadi jenderal di ujian tersebut. Nah, rencana itu ternyata bocor ke kelas lain. Dan pelaku yang membocorkan strategi itu adalah Maezono. Ayano Koji di sini jelasin kalau misalkan rencana kelas yang menjadikan Ayano Koji sebagai jenderal nggak bocor ke kelas lain, maka hal itu tentunya bakal menjadi elemen kejutan untuk kelasnya Ichinose, karena udah pasti orang-orang tuh nggak bakal nyangka bahwa Ayano Koji lah jenderalnya. Dengan jadinya Ayano Koji menjadi jenderal, pasti itu membuat kejutan untuk kelasnya Ichinose. Dan kalau info strategi itu nggak bocor, maka nggak bakal ada yang di drop out. Ya, jadi bisa dibilang itu cuma alasannya Ayano Koji. Sudo di sini tuh penasaran dengan bukti bahwa Maezono adalah pelaku pembocoran strategi. Nah, di sini Ayano Koji itu justru nanya balik ke teman-teman kelasnya tentang hubungan Maezono dan Hashimoto. Teman-teman sekelas itu ternyata nggak ada yang tahu, jadi yang tahu hanyalah Kushida, Chiaki, dan Michan. Ayano Koji di sini pun akhirnya ngasih tahu kalau Maezono dan Hashimoto berpacaran. Tapi sayangnya Maezono tuh hanya dimanfaatkan sama Hashimoto dan Maezono gak sadar itu. Ayano Koji di sini ngasih tahu Maezono tuh sebelumnya pernah mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan tentang Ayano Koji. Nah, Ayano Koji ngasih tahu pertemuan itu direncanakan sama Hashimoto, jadi bukan dari Maezono. Ike di sini bingung karena Ayano Koji itu bisa tahu padahal pertemuan itu adalah pertemuan rahasia. Chiaki di sini bilang kalau dialah yang udah ngasih tahu Ayano Koji tentang Maezono yang mengumpulkan orang-orang. Sudo di sini pun akhirnya memahami alasan kenapa Maezono layak di drop out. Tapi walaupun gitu, bagi Sudo harusnya Ayano Koji itu punya strategi yang gak perlu mengeluarkan Maezono. Jadi bagi Sudo keputusan untuk mengeluarkan Maezono tuh gak perlu, karena harusnya Ayano Koji ini punya strategi yang jauh lebih baik. Horikita di sini ngasih tahu kalau Ichinose terlalu kuat. Horikita sendiri nggak bisa menemukan cara untuk mengalahkan Ichinose. Jadi menurut Horikita, strategi Ayano Koji yang mengorbankan Maezono, hal itu udah strategi terbaik yang bisa dilakuin. Di sini siswa yang bernama Azuma, dia di sini bilang bahwa semua yang di drop out tuh semuanya berhubungan dengan Ayano Koji. Jadi mulai dari Yamauchi, Sakura, dan juga Maezono, semua yang di drop out melibatkan Ayano Koji. Bagi Azuma hal itu bukanlah suatu kebetulan. Ya, pada intinya di sini Azuma tuh takut bakal ada korban-korban lain dan takutnya diri mereka lah yang bakal di DO selanjutnya. Kushida di sini membela Ayano Koji. Kushida di sini ngasih tahu untuk kasus Sakura harusnya yang di drop out adalah dirinya. Tapi saat itu kelas malah memilih Sakura. Jadi itu bukan sepenuhnya salah Ayano Koji. Nah, sedangkan untuk kasus Yamauchi dan Maezono, keduanya tuh di drop out karena berkhianat. Jadi bisa dibilang ada alasan kenapa mereka semua di drop out. Kushida di sini ngerasa apa yang dilakuin Ayano Koji cuma untuk meminimalisir kerugian. Nah, di tengah diskusi sekarang Koenji mau pergi. Tentunya diprotes sama kelas, tapi Koenji nggak peduli. Cabashira pun di sini menyarankan agar diskusi dihentikan karena udah nggak perlu lagi. Oh ya, kalian tuh bisa cek gambar untuk hasil akhir posisi kelas. Ketika pulang sekolah, Ayano Koji menjadi orang terakhir yang pulang. Nah, ketika keluar kelas, Ayano Koji dihentikan Kushida. Kushida di sini tuh nanya tentang apakah Ayano Koji ini memang sengaja membuang pengkhianat atau enggak. Bagi Kushida, harusnya dengan kemampuan Ayano Koji itu harusnya bisa memojokkan Ichinose tanpa harus mendrop out Maezono. Bagi Kushida, mendrop out Maezono dari awal memang tujuannya Ayano Koji. Ya, tapi di sini Ayano Koji cuma bilang kalau Ichinose adalah lawan yang tangguh. Ayano Koji di sini justru mengalihkan pembicaraan dengan memuji Kushida dalam mengumpulkan informasi. Ya, jadi walaupun sifat asli Kushida udah diketahui sama kelas, tapi Kushida tuh tetap bisa mendapatkan info bahwa Hashimoto dan Maezono berpacaran. Jadi bisa dibilang kemampuan untuk mengumpulkan informasi Kushida masih hebat. Nah, Kushida di sini agak menyindir Ayano Koji. Kushida di sini ngasih tahu kalau dia tuh harus bertahan hidup di kelas, karena kalau enggak bisa-bisa dia tuh di drop out Ayano Koji. Ya, itulah sindiran Kushida terhadap Ayano Koji. Di sisi lain, Ichinose saat ini tuh minta maaf karena kelasnya tuh bisa kalah dan itu semua karena salahnya.
Dan seperti biasa, siswa-siswa kelas Ichinose sangat baik. Mayoritas siswa menyemangati dan gak mau menyalahkan Ichinose. Bahkan ada yang masih berpikir positif kalau mereka tuh bisa bangkit lagi karena masih ada waktu 1 tahun lagi. Himeno dalam hatinya sangat kesal dengan kelas yang seperti ini. Kelas tuh selalu setuju sama Ichinose dan itu gak bakal membawa kemajuan untuk kelas. Walaupun sangat kesal dengan sikap kelas yang terlihat santai dan biasa-biasa aja, Himeno saat ini hanya bisa diam. Nah, di sini justru yang murka adalah Hoshinomiya. Hoshinomiya di sini tuh menganggap kalau siswa-siswa di kelas ini bisa dibilang gak normal. Hoshinomiya di sini ngasih tahu kalau waktu kelas ini hanya 1 tahun lagi. Kekalahan di ujian kali ini tuh bisa dibilang benar-benar membuat kelas tuh terjatuh ke dalam jurang. Shibata di sini dengan percaya diri dia tuh ngasih tahu kalau kelas ini tuh bisa membalikan keadaan karena masih ada waktu 1 tahun. Jadi Shibata tuh di sini mengibaratkannya dengan pertandingan bola, walaupun kebobolan di awal masih bisa balikin keadaan. Hoshinomiya di sini udah muak dengan kepercayaan diri anak-anak kelas. Hoshinomiya di sini ngasih tahu kalau misalkan diibaratkan bola, maka kelas ini udah kebobolan 10 gol dan itu hampir mustahil untuk membalikan keadaan. Walaupun udah dikasih tahu sama Hoshinomiya, siswa di kelas Ichinose tuh masih percaya diri kalau mereka bisa menang. Hoshinomiya pun di sini nanya kepada Ichinose tentang potensi kelas ini untuk menang. Ichinose di sini hanya diam. Ichinose di sini minta maaf dan dia tuh mau mengundurkan diri dari pemimpin kelas. Hoshinomiya di sini semakin marah karena maksud Hoshinomiya gak ke sana. Hoshinomiya tuh cuma mau kalau anak-anak kelas tuh sadar kalau mereka tuh udah hampir di ujung tanduk. Jadi nggak boleh santai lagi. Mereka tuh harus segera berbenah dan nggak boleh seperti ini terus. Hoshinomiya di sini ngasih tahu kalau Ichinose tuh nggak perlu mengundurkan diri. Hoshinomiya tuh bakal membantu Ichinose. Tapi untuk sekarang sebaiknya menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah itu Hoshinomiya pun akhirnya keluar ruangan. Di hari Sabtu tanggal 19 Maret pada jam 7 pagi, ada pertemuan antara Ryuen dan juga Sakayanagi. Jadi Sakayanagi dipanggil sama Ryuen. Sakayanagi di sini ngucapin terima kasih karena Ryuen tuh ngasih kelonggaran kepada Sakayanagi. Ya, jadi harusnya Sakayanagi tuh langsung di drop out saat ujian selesai. Tapi Sakayanagi tuh masih bisa tetap tinggal di sekolah sampai beberapa hari hingga akhirnya dia pun mengundurkan diri dari sekolah. Ya, kelonggaran itu dimanfaatkan Sakayanagi selama beberapa hari untuk melakukan banyak hal. Di sini seperti biasa ada sedikit ejekan dari Ryuen kepada Sakayanagi. Sakayanagi di sini tuh nanyain kenapa Ryuen memanggilnya. Ryuen di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak puas dengan pertandingan di ujian akhir kelas 2. Ryuen ngasih tahu kalau dia tuh udah mengaku kalah kepada Sakayanagi pada ujian tersebut. Tapi tiba-tiba malah Sakayanagi yang kalah. Ya, Ryuen di sini nggak terima karena hasil pertandingan harus ditentukan hanya karena pesan dari Ayano Koji. Ryuen di sini tuh penasaran dengan pesan apa yang disampaikan Ayano Koji sampai-sampai Sakayanagi tuh langsung mengubah keputusannya dan akhirnya menyerah pada pertarungan melawan Ryuen. Sakayanagi di sini ngasih tahu di sisa waktu 1 tahun sekolah, Ayano Koji tuh hanya tertarik melawan Ryuen, jadi bukan Sakayanagi. Jadi itulah pesan yang dipahami sama Sakayanagi. Ryuen di sini tuh nggak ngerti karena hanya dengan pesan Sakayanagi tuh langsung menyerah. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau misalkan pesan itu disampaikan langsung dari mulut orang, maka Sakayanagi tuh nggak bakal peduli sama pesan tersebut. Tapi yang dilakuin Ayano Koji itu adalah membuat pesan tersembunyi yang hanya dimengerti Sakayanagi. Makanya Sakayanagi tuh mendengarkan pesan itu. Ryuen di sini masih sangat kesal. Ryuen tuh menyesal karena memilih Hashimoto menjadi pengkhianat. Dan dia tuh malah mengikuti perkataan Ayano Koji. Kan hal itu jugalah Sakayanagi tuh malah mengubah keputusannya. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau Ryuen tuh terlihat gak stabil, makanya Ryuen tuh gak bakal pernah bisa mengalahkan Ayano Koji. Sakayanagi di sini ngasih tahu Ayano Koji adalah orang yang menganggap orang lain sebagai pion. Bagi Sakayanagi, Ayano Koji tuh sekarang udah jauh lebih berkembang sejak dia bersekolah di sekolah ini. Ayano Koji sekarang tuh memiliki tujuan.
Sakayanagi ngasih tahu demi mencapai tujuannya, Ayano Koji itu nggak bakal peduli kalau misalkan harus menyakiti seseorang. Bahkan Ayano Koji itu bakal mendrop seseorang maupun memanipulasi seseorang. Ya, bagi Sakayanagi, sosok Ayano Koji adalah orang yang menggunakan apapun atau menggunakan siapapun demi menggapai tujuannya. Gimana pun juga yang udah terjadi sekarang itu semua karena semuanya tuh udah dimanipulasi tanpa sadar sama Ayano Koji. Ya, jadi Ayano Koji itu sebenarnya nggak pernah memaksa Ryuen untuk menyampaikan pesan melalui Hashimoto. Tapi pada akhirnya Ryuen tuh tetap memilih Hashimoto sebagai pengkhianat. Dan akhirnya Hashimoto tuh menyampaikan pesan kepada Sakayanagi. Ya, semuanya tuh bisa dibilang dimanipulasi tanpa sadar. Di sini Ryuen tuh memprovokasi dengan bilang kalau dia tuh bakal memaafkan Sakayanagi kalau misalkan Sakayanagi menundukkan kepalanya. Jadi Sakayanagi nggak perlu keluar sekolah. Tentunya di sini Sakayanagi nggak peduli dan dia tetap bakal keluar dari sekolah. Sakayanagi sama Ryuen masih ngobrol. Sakayanagi ngasih tahu walaupun dia udah keluar dari sekolah ini, Sakayanagi tuh masih berharap bahwa di masa depan tuh dia bisa bertarung lagi melawan Ayano Koji. Sakayanagi di sini tuh ngasih saran kalau Ryuen mau mengalahkan Ayano Koji, sebaiknya jangan pernah mencoba untuk mengalahkannya sendirian. Sakayanagi juga ngasih tahu kalau Ryuen tuh harus mengubah cara berpikirnya menjadi lebih fleksibel lagi. Ya, walaupun udah ngasih nasihat yang kayak gitu, Sakayanagi tuh tetap ngerasa kalau Ayano Koji masih terlalu sempurna. Sakayanagi di sini ngasih tahu lagi kalau dia tuh bakal menciptakan kelemahan khusus pada diri Ayano Koji dan itu pastinya bakal membantu Ryuen di masa depan. Sakayanagi di sini yakin kalau kelemahan yang dia ciptakan itu adalah sesuatu yang gak bakal terduga. Bagi Sakayanagi, selama Ryuen gak menyerah, harusnya selalu ada kesempatan untuk menang. Ryuen sekarang tuh penasaran tentang apa yang bakal dilakuin sama Sakayanagi setelah keluar dari sekolah ini. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal langsung menemui Kamuro untuk minta maaf. Setelah ngobrol banyak dengan Ryuen, Sakayanagi pun akhirnya ngucapin selamat tinggal ke Ryuen. Dan Sakayanagi di sini berharap suatu saat nanti mereka tuh bisa bertemu lagi. Sakayanagi juga berharap kalau Ryuen gak di drop out. Setelah perpisahannya itu juga, Ryuen tuh sekarang semakin memantapkan diri untuk mempersiapkan langkah di sisa 1 tahun untuk mengalahkan Ayano Koji. Di sisi lain, saat ini Ayano Koji memanggil Yamamura dan juga Morishita. Ayano Koji itu udah menunggu lama, tapi kedua orang itu nggak kunjung datang. Ayano Koji pun akhirnya menelpon Yamamura dan ternyata mereka tuh ada di belakang asrama. Ayano Koji langsung menyusul ke sana dan melihat ada Yamamura dan juga Morishita. Ayano Koji di sini tuh ngerasa sangat heran tentang apa yang dilakuin sama Morishita, sampai-sampai Morishita ini merangkak di tanah. Ayano Koji di sini tentunya nanyain tentang apa yang dilakuin sama Morishita. Morishita di sini cuma bilang kalau dia tuh lagi mengamati serangga. Ayano Koji di sini nggak ngerti. Yamamura di sini ngasih tahu kalau Morishita udah mengamati serangga selama 30 menit. Ayano Koji di sini menjadi semakin nggak ngerti. Morishita di sini ngasih tahu mau 30 menit atau 1 jam pun harusnya itu bukanlah masalah orang-orang. Ayano Koji di sini tentunya protes karena Morishita ini punya janji bertemu, tapi malah mengamati serangga. Morishita di sini ngerasa kalau bahasa yang digunakan Ayano Koji terlalu ribet. Jadi bisa dibilang saat ini Morishita tuh menyalahkan bahasa Ayano Koji yang ribet. Ayano Koji di sini tuh semakin gak ngerti karena tiba-tiba dia yang salah hanya karena penggunaan bahasa. Morishita di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh sangat menyukai makhluk hidup. Jadi dari liburan musim panas, Morishita tuh udah mengamati makhluk hidup. Ayano Koji sama Yukimura di sini tuh terlihat gak percaya. Morishita pun akhirnya nunjukin hasil pengamatan dan budidaya makhluk hidup yang setiap hari dia catat di HP. Morishita di sini tuh nanyain apakah Ayano Koji sama Yamamura ini tertarik untuk budidaya makhluk hidup atau enggak. Yamamura di sini tuh nggak tertarik, sedangkan Ayano Koji tertarik. Nah, mendengar itu, Morishita di sini tuh nawarin alat-alat budidayanya. Tentunya Ayano Koji harus membayarnya. Nah, karena disuruh membayar, Ayano Koji di sini menolaknya dengan alasan kalau dia berhemat. Saat ini obrolan berganti topik.
Diketahui suasana di kelas Sakayanagi saat ini tuh bisa dibilang menjadi berat karena mereka tuh harus kehilangan Sakayanagi. Dengan gak adanya Sakayanagi, kelas tuh merasa kalau mereka tuh gak ada peluang untuk lulus dari kelas A. Ayano Koji di sini tuh penasaran tentang apa yang bakal dilakuin sama kelas mereka tanpa Sakayanagi. Yamamura di sini ngerasa kalau kelas 1 kemungkinan bakal menyerah untuk menggapai kelas A. Ya, di sini juga ada obrolan tentang kelas Yamamura yang bakal kehilangan 300 poin kelas karena Sakayanagi mengundurkan diri. Ya, jadi Sakayanagi itu bisa dibilang bukan di drop out, tapi dia tuh mengundurkan diri karena kalah taruhan dan kelas yang ditinggal bakal terkena dampak kehilangan 300 poin kelas. Ya, jadi karena kehilangan 300 poin kelas, harusnya kelas Yamamura di tahun ajaran yang ketiga, kelas mereka tuh bakal turun menjadi kelas C. Setelah banyak ngobrol di sini, Morishita tuh penasaran kenapa Ayano Koji memanggil mereka. Ayano Koji di sini tuh cuma bilang kalau dia tuh cuma mau situasi yang terjadi pada kelas Yamamura pasca ditinggal Sakayanagi. Ya, dalam hatinya bagi Ayano Koji, dari obrolan sekecil apapun hal itu bisa menjadi informasi. Jadi sekarang tuh Ayano Koji udah cukup puas. Suatu hari jam 10.30, Ayano Koji sekarang tuh dalam perjalanan menuju mall. Dan di dalam perjalanan dia tuh melihat ada 3 cewek yang lagi ngobrol. Mereka tuh adalah Chiaki, Michan, dan Onodera. Michan di sini tuh menyapa Ayano Koji. Dan Ayano Koji pun ngobrol dengan kelompok tersebut. Nah, diketahui ternyata mereka tuh terkejut ketika mengetahui bahwa Sakayanagi ngundurin diri. Mereka tuh gak menyangka ada taruhan yang beresiko. Diketahui juga ternyata situasi di kelas Sakayanagi sangat kacau. Jadi Kito pernah menyerang Ryuen ketika di lobi. Ya, pada intinya terjadi kekacauan bagi kelas yang ditinggalkan Sakayanagi. Ya, walaupun gitu bagi kelas lain gak ada Sakayanagi tentunya menjadi berkah. Ketika lagi ngobrol, Michan tuh saat ini menerima telepon dan dia tuh agak menjauh. Nah, ketika Michan agak menjauh, Chiaki sama Onodera di sini tuh ngomongin soal kemampuan Ayano Koji yang selalu disembunyikan. Dan akibatnya peristiwa mengalahkan Ichinose, kemampuan itu pun akhirnya terekspos. Di sini Chiaki sama Onodera juga ngomong kalau di dropoutnya Maizono, hal itu bukanlah tanggung jawab Ayano Koji. Jadi Ayano Koji itu harusnya nggak perlu merasa bersalah karena hal itu. Keduanya juga meyakini kalau Michan tuh nggak bakal pernah menyalahkan Ayano Koji atau membenci Ayano Koji hanya karena mendrop out Maizono. Nah, setelah ngobrol, Ayano Koji pun akhirnya pergi duluan menuju mall. Singkatnya, Ayano Koji sekarang tuh ada pertemuan sama Hoshinomiya di cafe. Ayano Koji ternyata ngajak Hoshinomiya ketemuan. Nah, di sana udah ada Hoshinomiya yang menunggu. Jadi tentunya Ayano Koji di sini tuh minta maaf karena dia datang terlambat. Hoshinomiya di sini kesal karena Ayano Koji datang terlambat. Di sini Ayano Koji tanpa basa-basi ngasih tahu kalau dia tuh mau ngobrol sama Hoshinomiya tentang ujian akhir tahun kedua. Mendengar itu, Hoshinomiya di sini langsung terlihat bad mood. Di sini Hoshinomiya ngasih tahu kalau dia tuh melihat pertarungan Ayano Koji melawan Ichinose. Hoshinomiya tuh nggak menyangka kalau Ayano Koji sangat tega melakukan hal keji kepada seseorang yang sangat mencintai Ayano Koji. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma melakukan hal yang bisa membuatnya saat itu menang. Hoshinomiya di sini menganggap kalau Ayano Koji ini adalah orang mengerikan. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Hoshinomiya juga pasti bakal melakukan hal apapun demi menang. Ayano Koji meyakini kalau Hoshinomiya juga bakal melakukan hal kejam untuk menang. Di sini Hoshinomiya hanya mengangguk. Ayano Koji di sini tuh nanyain tentang tawaran Hoshinomiya yang bakal melakukan apapun demi menang. Ya, jadi sebelum ujian akhir kelas 2, Hoshinomiya tuh pernah nawarin Ayano Koji kerja sama. Jadi Hoshinomiya tuh bakal melakukan apapun selama Ayano Koji menerima kerja sama. Nah, tentunya bagi Hoshinomiya tawaran itu harusnya hanya berlaku ketika sebelum ujian akhir. Jadi saat ini tuh udah sangat terlambat kalau misalkan Ayano Koji mau ngajakin kerja sama.
Ayano Koji di sini mengerti. Ayano Koji di sini beralasan saat sebelum ujian akhir Hoshinomiya tuh terlalu tiba-tiba ngajakin kerja sama. Makanya saat itu Ayano Koji tuh agak shock dan gak bisa membuat keputusan dengan benar. Jadi setelah dipikirkan, Ayano Koji tuh baru mau kerja sama saat ini. Di sini ada beberapa diskusi yang intinya Hoshinomiya tuh nggak mau kerja sama. Hoshinomiya di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menggunakan posisinya untuk membantu kelasnya naik ke kelas A. Jadi Hoshinomiya tuh bakal membantu secara penuh walaupun sebenarnya guru tuh nggak boleh terlibat secara langsung dalam masalah kelas. Hoshinomiya di sini tuh tetap mau terlibat supaya kelasnya bisa menang. Setelah ngomong gitu Hoshinomiya mau pergi, tapi ternyata di belakangnya tuh udah ada Cabashira, Sakagami dan juga Mashima. Oke, jadi sebelum bertemu dengan Hoshinomiya, Ayano Koji tuh ketemuan dulu dengan Cabashira. Ya, jadi ini sedikit flashback ketika Ayano Koji bertemu dengan Cabashira di Mall Keiyaki. Cabashira di sini tentunya agak gelisah karena mereka ketemuan di dalam mall. Ya, di hari libur, siswa dan guru ketemuan di mall, tentunya hal itu bisa aja menjadi gosip. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau mereka tuh harus ketemuan di mall karena saat ini sangat penting. Ayano Koji ngasih tahu kalau sekarang tinggal menunggu 2 orang lagi untuk datang. Ya, nggak lama datanglah Mashima dan juga Sakagami. Tentunya di sini para guru terkejut karena mereka tiba-tiba dipanggil Ayano Koji. Awalnya di sini banyak perdebatan, tapi pada akhirnya Ayano Koji di sini langsung ke intinya. Ayano Koji di sini tuh ceritain tentang Hoshinomiya yang menawarkan tubuhnya sendiri demi kemenangan pada ujian akhir kelas 2. Para guru yang mendengar itu tentunya nggak bisa mentolerir apa yang udah dilakuin sama Hoshinomiya. Hoshinomiya tuh terlalu ikut campur pada ujian siswa. Di sini ada beberapa perdebatan lagi tentang apa yang harus dilakuin terhadap Hoshinomiya. Jadi apakah harus dilaporkan ke pihak sekolah atau dibicarakan dulu baik-baik. Ya, tapi walaupun gitu di sini para guru tetap mau bukti kalau omongan Ayano Koji ini adalah benar karena bisa aja itu cuma ngarang. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh sebentar lagi bakal ketemuan dengan Hoshinomiya di sebuah cafe. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia tuh bakal menghidupkan HP dalam kondisi menelpon kepada Cabashira. Jadi para guru tuh bisa mendengar isi percakapan Ayano Koji dan juga Hoshinomiya. Dan tentunya itu juga bisa menjadi bukti bahwa omongan Ayano Koji memang benar, jadi bukan ngarang. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sano, Diki Muhammad Siddiq, Friyatama, Dunia Fan, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Nael, Ragil Balhaki, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.